kan orang seperti Prabowo itu tidak tahan secara untuk detail. Dia menghadapi wakil presiden seperti ini. Dia butuh yang workable. Seperti misalnya SBY yang suka pidato-pidato, tapi ada JK yang bisa menyelesaikan persoalan di bawah. Ada pekerjaan operasionalnya. Jadi dia pidato di atas, tapi operasional mesinnya berjalan. Nah, Gibran tidak ada kedua-duanya. Operasional ke bawah tidak, ke atas juga tidak. Bahkan dia lebih mencitrakan diri sebagai wakil presiden relawan. Jadi dia hanya nyaman dengan kelompoknya sendiri. Jadi kalau kita bicara soal national divisiveness, pembelahan secara nasional, itu makin menjadi-jadi ketika wakil presiden hanya nyaman di kelompoknya. Dan saya tambahin Mas, saya tambahin. Dan ini memang benar ini Bang Faisal dan Bang Refli ya. Dia itu malah beberapa waktu yang lalu itu kan menerima dia punya kelompok relawan, kelompok YouTuber ya. Dan ternyata apa yang digaungkan oleh para YouTuber itu adalah justru gulingkan Prabowo. Kan aneh kan? Rame di Iya, salah satunya oleh perempuan itu. Iya, perempuan itu yang calon Jati Sahara. Saya setuju sekali Bang Refli mengatakan bahwa ini menjadi satu beban ya gitu bagi yang bersangkutan. Dan misalnya kemarin terima yang saya tadi bilang ojol palsu itu ya. Harusnya kalau negarawan itu terima gitu kan langsung keluar tampil menjadi solusi. Ini loh ojol sudah kita bereskan dan tampil ngomong gitu kan. Tapi saya tidak mau terjebak dengan perbincangan abang berdua. Iya, apa itu? Karena tadi di awal ini ada satu kelumpuhan kekuasaan. Oh, memang ya itu yang harus disolusikan. Jangan lagi kita diskusi. Kita bicara ini kondisi emergensi. Kalau krisis ini berlanjut maka yang tersedia penyelesaian masalah pendekatan kolektif bahwa harus ada pemutahiran politik, struktur kekuasaan, kabinet dan wakil presiden itu dievaluasi total. Dan bagaimana kawan-kawan gerakan perubahan ini merespon realitas ini, suara ini dalam bentuk. Ya, tapi ya tetap harus juga gini, Pak. Kalau mungkin saya salah ya, tapi kalau melihat rakyat itu juga tidak terlalu menginginkan nanti misalnya kemarin ada tokoh-tokoh politik yang dipanggil kan, gitu. Nanti ini nanti parpol lagi nanti yang yang menguasai lagi gitu. Nah, itu butuh Pak Prabowo itu berani tampil dengan genuinnya dia gitu loh. Kalau masih ada. Tapi sudah terlanjur disimpulkan hampir nyaris merata. Nah, makanya perusahaan ini tidak berfungsi. Mesin politiknya tidak berjalan. Iya. Bagaimana? Ya karena dikacau dari dalam sendiri. Kalau saya ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama jalan keluarnya adalah Prabowo menggandeng partai politik kembali, merajut kembali, dan itu konvensional kan, karena terbukti partai politik ini walaupun 100% tidak benar-benar tidak benar-benar punya cita-cita untuk membangun peradaban yang lebih baik untuk kecuali tadi memberikan keuntungan-keuntungan bagi partainya dan kemudian kerabat-kerabat di partai politik tersebut, dan itu kelihatan betul kan dengan menunjuk orang-orang tertentu masuk dalam kabinet. Nggak ada lagi prinsip meritokrasi, yang penting masuk kepercayaan, masukkan keluarga ke dalam kabinet. Nah, pilihan Pak Prabowo adalah pilihan orang-orang yang sebenarnya orang tidak ideal, orang-orang yang sebenarnya pragmatis, orang-orang yang cuma ingin memanfaatkan jabatan dan kekuasaan ini untuk kesenangan atau diri dan kelompok. Nah, pilihan lainnya adalah dia beraliansi dan society. Bagaimana caranya? Nah, itu yang harus terjadi. Begini, masa sih orang tidak ada 1-2 orang di lingkaran Prabowo yang bisa mengcapture dengan clear ya dengan clear tokoh-tokoh di civil society, ada tokoh-tokoh di luar pemerintahan yang sesungguhnya bisa diajak beraliansi. Syaratnya satu,